Bab 1973, terlalu memilukan, 2. Tidak bisakah kamu lebih menyedihkan lagi? Sen Yanxiao tiba-tiba membayangkan bahwa dalam 2 tahun ke depan atau lebih, dia akan memenggal kepala seorang prajurit mayat hidup di medan perang melawan ras iblis dan melihat ke bawah. Hah, Sile, dia memotong satu lagi dan melihat lagi. Yo, bukankah ini si bocah Zanyai? Dan tenang, jangan berani-beraninya kau menipuku. Sen Yanxiao hampir muntah darah, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak Kahar. Menghadapi keuntungan sebesar itu, mayat hidup manapun akan berusaha sekuat tenaga. Jika dia menolak, dia pasti akan menyerahkan diri. Tidak dapat menghindarinya, Sen Yanxiao hanya bisa menguatkan dirinya. Namun, jika janji Kahar dapat dipercaya, mungkin dia bisa menemukan terobosan lainnya. Hubungan antara iblis dan mayat hidup pasti baru saja terjadi. Kalau tidak, penguasa mayat hidup tidak akan tiba-tiba mengadakan kompetisi seleksi. Dengan kata lain, iblis yang menghubungi mayat hidup seharusnya berada di kota pusat tempat penguasa mayat hidup berada. Jika dia bisa menyelinap masuk, dia mungkin bisa menghancurkan hubungan antara iblis dan mayat hidup. Sen Yanxiao menyentuh dagunya. Ia tahu betul bahwa selama ia direkomendasikan kepada penguasa mayat hidup, ia pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik dan energi kematian di tubuhnya akan terakumulasi lebih cepat. Dengan begitu, ia tidak akan butuh waktu lama untuk membuka semua segel di tubuhnya. Bab 1974, terlalu memilukan, 3. Selama Sen Yanxiao membuka segel mayat hidup, dia hanya bisa mengganti bentuk rasnya. Kutukan para penyihir masih efektif melawan mayat hidup. Ini jelas senjata tajam untuk menebar perselisihan. Senyum licik melintas di mata Sen Yanxiao. Karena para mayat hidup sedang terburu-buru untuk mengirimkan kesempatan bagus seperti itu kepadanya, dia tidak punya alasan untuk tidak memanfaatkannya. Saya akan mencoba yang terbaik. Sen Yanxiao, yang telah berubah pikiran, masih setenang air di permukaan. Kahar memandang ketenangan Sen Yanxiao dengan puas. Jarang sekali orang seusianya bisa tetap setenang itu menghadapi berita mengejutkan seperti itu. Menatapnya penuh kesedihan, ekspresi mereka bagaikan seorang wanita yang menyimpan dendam karena ditinggalkan seorang pria di kamar tidurnya, sementara dia memandang pria yang sudah mempunyai kekasih lain dengan perasaan pilu. Sen Yanxiao terdiam, dia perempuan, dan anak-anak nakal ini laki-laki, kan? Apakah mereka harus sebegitu pahitnya? Guru Yandi, jika orang-orang itu bergabung dengan kita, apakah Anda masih akan mencintai kami? Seorang remaja mayat hidup menatap Sen Yanxiao dengan iba, air mata berlinang di matanya. Bibir Sen Yanxiao berkedut. Berapa umur anak ini? Suka mereka. Mentor Yandi, kau tidak akan menyukai yang baru dan membenci yang lama, kan? Kami sangat sopan dan bijaksana. Orang-orang itu tidak bisa dibandingkan dengan hubungan kami yang mendalam denganmu. Seorang remaja lain buru-buru melangkah maju dan menambahkan. Bab 1975, terlalu memilukan, 4. Sen Yanxiao ingin menamparkan orang-orang idiot ini sampai mati. Mentor Yandi, kami sudah lama bersama Anda. Anda tidak bisa meninggalkan kami. Astaga, jangan bicara omong kosong tentang meninggalkanmu. Aku sudah punya pacar, oke. Kalau Siu dengar ini, bukannya aku bakal mati tanpa kuburan. Di bawah petunjuk Sile, Zanya menundukkan kepalanya dan menahan diri untuk waktu yang lama sebelum berkata kepada Sen Yanxiao, Mentor Yandi. Kami benar-benar membutuhkanmu. Sen Yanxiao menepuk jidatnya. Apa anak-anak nakal ini harus dibesar-besarkan seperti itu? Dia hanya menuruti keinginan dekan dan Kahar untuk mengambil alih sekelompok anak nakal baru. Kenapa kelompok idiot ini bertingkah seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati? Karena mereka sudah di sini. Ya sudahlah. Mereka tidak akan memengaruhimu sama sekali. Berlatihlah dengan baik. Tak berdaya, Sen Yanxiao hanya bisa menghibur anak-anak nakal pemarah ini. Guru Yandi, apakah Anda serius? 47 pasang mata menatap Sen Yanxiao serempak, kilatan harapan. Sen Yanxiao terdiam. Rasanya aneh ditatap oleh sekelompok remaja mayat hidup yang lebih tinggi darinya dengan mata yang begitu menggemaskan. Pergi dan berlatih. Sen Yanxiao meringis dan menjentikkan cambuknya untuk menakuti para remaja di sekitarnya. Pasukan merah menyala akhirnya kembali normal. Sen Yanxiao berdiri di samping dan memandangi anak-anak nakal yang terus tertawa sambil berlatih. Ia merasa sangat tertekan.
Ia sama sekali tidak ingin bertarung dengan anak-anak nakal itu. Sekalipun ia tidak bisa bertemu mereka di medan perang, hatinya akan sakit ketika ia tahu mereka mungkin akan mati di tangan rekan-rekannya. Pikiran sekelompok remaja mayat hidup ini sangat sederhana. Mereka tidak selicik mayat hidup dewasa. Mereka telah meruntuhkan kesan Shen Yanxiao tentang mayat hidup. Shen Yanxiao tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah esensi mayat hidup sama dengan manusia. Sejak awal, mereka murni. Baru setelah lingkungan sekitar terus-menerus memengaruhi mereka, pemikiran mereka menjadi semakin ekstrim. Apakah sudah terlambat sekarang? Shen Yanxiao sedikit mengernyit. Jika memungkinkan, ia berharap dapat membalikkan pandangan anak-anak nakal ini tentang ras lain. Dengan begitu, mungkin mereka tidak akan pergi ke medan perang dan bergabung dengan ras iblis untuk menyerang ras lain. Mungkin hanya Shen Yanxiao yang memiliki ide fantastis untuk membalikkan pola pikir para mayat hidup. Sejak zaman dahulu kala, mayat hidup membawa semua kata-kata gelap dan menjadi yang kedua setelah iblis. Karena ras iblis yang tak kenal lelah, mayat hidup tidak menjadi musuh bebuyutan bagi 6 ras lainnya. Meskipun demikian, hubungan antara mayat hidup dan ras-ras lain tidak menuju ke arah yang baik. Alasan utamanya adalah kekuatan kebangkitan mayat hidup. Mereka menggunakan mayat ras lain sebagai media untuk membangkitkan kembali sekelompok mayat hidup yang telah dibangkitkan. Di mata ras lain, ini merupakan penghujatan terhadap orang mati, yang tak dapat mereka tahan. Umur mayat hidup sangat panjang. Di Howling Abyss, tempat tidak ada predator alami, mereka dapat hidup hingga akhir zaman. Namun, tingkat kesuburan mereka sangat rendah. Tingkat kelahiran mayat hidup ras murni hanya sedikit lebih tinggi daripada ras dewa. Perlu diketahui bahwa jumlah total mayat hidup muda di Howling Abyss kurang dari 100.000. Dapat dikatakan bahwa hanya 1 dari 100 mayat hidup dewasa yang dapat melahirkan generasi berikutnya. Tingkat kesuburan 1%. Jika mereka ingin memperkuat ras mereka, mereka hanya bisa mengandalkan kebangkitan orang mati, yang melanggar tabu ras lain. Bab 1976, terlalu memilukan 5. Dalam arti tertentu, mayat hidup itu menyedihkan. Mereka berumur panjang, tetapi mereka tidak diterima oleh siapapun di dunia. Manusia membenci mayat hidup, naga meremehkan mereka, elf menganggap mayat hidup sebagai musuh bebuyutan mereka, duyung melampiaskan amarah mereka kepada mayat hidup karena iblis, dan kurcaci tidak tahan dengan penampilan mereka. Adapun para dewa, mereka tidak dapat menerima keberadaan ras ini. Satu-satunya yang bisa menoleransi mayat hidup adalah iblis. Untuk bertahan hidup, para mayat hidup harus bergantung pada iblis. Meskipun harus menghadapi perjuangan berat melawan 6 ras utama dunia, mereka harus berjuang. Karena jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berjuang demi ras mereka. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan jatuh ke dalam teka-teki seperti itu. Apakah itu keadilan atau kejahatan? Berdiri pada posisi yang berbeda, pendapat yang berbeda dapat muncul. Guru Yandi, sebuah suara terdengar di telinga Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mendongak dan melihat Zanye yang pemalu berdiri di sampingnya, matanya penuh kekhawatiran. Apakah Mentor Yan dikhawatir dengan apa yang baru saja kita katakan? Sebenarnya, kita hanya kurang percaya diri. Kita hanya merasa masih banyak siswa hebat di Akademi De Advire. Jika mereka datang, Mentor Yan mungkin tidak akan menyukai kita. Zanye menggaruk kepalanya. Baru saja, ia melihat Shen Yanxiao mengerutkan kening, dan hatinya tak kuasa menahan rasa tidak nyaman. Baru setelah melihat kerutan di dahinya, ia memberanikan diri untuk bertanya. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu unik di hatiku." Kelompok remaja inilah yang mengubah prasangkanya terhadap ras undead. Bagus. Zanye tersenyum jujur. Zanye, apakah kamu pernah melihat ras lain di dunia ini? Shen Yanxiao tiba-tiba ingin tahu seperti apa ras lain di mata mayat hidup yang sebenarnya. Zanye menggelengkan kepalanya. Aku sudah berada di Howling Abyss sejak lahir. Tidak ada ras lain di sini selain mayat hidup. Tapi ku dengar dari kakekku bahwa beliau ikut serta dalam perang antara dewa dan iblis. Beliau sudah hidup lama dan melihat banyak ras, kata Zanye. Oh, apa kata kakekmu tentang ras itu? Tanya Shen Yanxiao santai. Zanye berpikir sejenak dan berkata, kakekku bilang elf itu sangat sombong dan arogan. Sedangkan manusia, mereka punya pikiran yang paling rumit dan jahat. Kalau kita ketemu manusia, kita harus hati-hati. Kurcaci itu pemarah dan kasar. Naga itu kuat,
Tapi mereka memandang rendah makhluk lemah. Manusia duyung itu egois. Para dewa. Saat Zanye berbicara, dia menutup mulutnya dan matanya agak kesepian. Bagaimana dengan para dewa? Shen Yanxiao menatap Zanye dengan rasa ingin tahu. Kakekku berkata bahwa ras dewa mengelola dunia ini dan membuat kita ada, tapi, mengapa mereka tidak mau menerima kita setelah mereka membuat kita? Zanye menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Remaja yang berpikiran sederhana itu tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi musuh ras dewa. Ia hanya merasakan sedikit kepahitan, seolah-olah ia telah ditinggalkan. Shen Yanxiao tercengang. Para dewa membuat mayat hidup. Shen Yanxiao tahu bahwa pada mulanya, Dewa Utama dan Dewa Iblislah yang bersama-sama memimpin dunia ini. Pada saat itu, hubungan antara para dewa dan iblis tidak seburuk sekarang. Manusia, naga, elf, kurcaci, manusia duyung, dan mayat hidup semuanya dikembangkan oleh Dewa Utama dan Dewa Iblis bersama-sama. Akan tetapi, mengapa Dewa Utama memprakarsai keenam ras manusia menolak eksistensi makhluk hidup yang tidak mati? 1977 terlalu memilukan. 6. Jika Dewa Utama tidak mau menerima mereka, mengapa dia membuat mereka ada? Shen Yanxiao terdiam. Dari kata-kata Zanye, dia merasa bahwa mayat hidup ingin mendapatkan pengakuan dari para dewa. Mungkin pada awalnya, para mayat hidup, seperti ras lainnya, percaya pada para dewa dan menghormati mereka sebagai dewa mereka sendiri. Sampai mereka menyadari bahwa dewa mereka telah meninggalkan mereka. Oleh karena itu, dalam keputusasaannya, mereka memilih untuk bergandengan tangan dengan setan. Karena mereka ditinggalkan oleh para dewa, mereka tidak punya pilihan selain datang ke titik ini. Seperti anak kecil yang ditelantarkan orang tuanya tanpa alasan. Perasaan itu, hati Shen Yanxiao menegang. Bukankah dia berada dalam situasi yang sama di kehidupan sebelumnya? Sejak ia bisa mengingatnya, ia belum pernah bertemu orang tuanya. Ia telah hidup lebih dari 10 tahun di kehidupan sebelumnya, tetapi ia belum pernah bertemu orang tua kandungnya. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak tahu di mana mereka berada dan mengapa mereka meninggalkannya. Jika mereka tidak menginginkannya, mengapa mereka melahirkan dia? Karena mereka telah melahirkannya, mengapa mereka tidak menginginkannya? Shen Yanxiao telah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Namun, ia baru menyadari bahwa ia tak akan pernah menemukan jawabannya setelah ia mengubur pertanyaan ini di lubuk hatinya selamanya dan memaksa dirinya untuk melupakan segalanya. Situasi ras undead sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya. Apakah Dewa Utama benar-benar meninggalkan mayat hidup yang telah dibuatnya? Shen Yanxiao tidak yakin, dia takut hanya Xiu yang bisa menjawab pertanyaannya. Baiklah, lanjutkan latihanmu. Shen Yanxiao menghela napas. Ia belum bisa menjawab pertanyaan ini untuk saat ini. Namun, jika para mayat hidup awalnya mendambakan untuk diterima oleh para dewa, mungkin sifat mereka tidak seburuk yang mereka bayangkan. Hanya keputusasaan yang memaksa mereka sampai pada titik ini. Jika demikian, apakah dia masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan segalanya sebelum ras iblis muncul kembali di dunia? Seleksi anggota baru pasukan merah menyala berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, 150 remaja berbakat yang dipilih oleh Keher dan Dekan dikirim ke arena bela diri tempat Shen Yanxiao berada untuk seleksi terakhir. Selama proses seleksi 150 siswa ini, ada beberapa gosip. Setelah King Xuan dan kelompok siswinya mendengar berita tentang perluasan pasukan merah menyala, mereka segera menemukan Keher dan menyatakan keinginan mereka untuk kembali ke pasukan merah menyala. Namun, Keher menolak mereka secara kolektif tanpa membiarkan mereka berpartisipasi dalam seleksi. Kejadian ini membuat anggota asli Flaming Red Squad tertawa lama sekali. King Xuan benar-benar tidak mempunyai kesempatan kali ini. 150 siswa terakhir berdiri tertib di arena seni bela diri dengan hati gelisah, menunggu pilihan akhir Shen Yanxiao. Tao Ti, bisakah kau mendeteksi energi kematian di tubuh mereka? Shen Yanxiao dengan santai bertanya pada Tao Ti di tubuhnya. Tentu. Bantu aku menemukan yang energi kematiannya paling terkonsentrasi, kata Shen Yanxiao. Ada lebih dari 100 mayat hidup. Bahkan jika dia memilih mereka satu persatu, dia tidak akan bisa menghabisi mereka dalam beberapa hari. Sebaiknya dia membiarkan Tao Ti menyaring beberapa mayat hidup dengan energi kematian yang lebih rendah. Shen Yanxiao telah meminta Tao Ti untuk memeriksa energi kematian di tubuh Zanye dan yang lainnya. Tanpa terkecuali, mereka semua memiliki energi kematian yang sangat padat,
tetapi jumlahnya tidak banyak. Mayat hidup jenis ini pada awalnya tampak tidak memiliki energi kematian yang kuat, tetapi begitu meletus, ia menjadi jauh lebih ganas daripada mereka yang tampak kuat. Bab 1978, Aku masih bisa lebih brutal. 1. Para siswa masih menunggu Shen Yanxiao memberi mereka ujian yang kejam. Mereka siap menghadapi tugas apapun yang diberikan Shen Yanxiao untuk membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Namun, siapa sangka, kamu. Shen Yanxiao berdiri di depan dan perlahan menghitung 80 orang dari kelompok itu. Kamu bisa kembali sekarang, kata Shen Yanxiao tanpa ekspresi. Para siswa yang disebutkan namanya benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka baru saja tiba di arena bela diri dan baru berdiri di sana kurang dari 10 menit. Belum menunjukkan bakat mereka, mereka sudah tereliminasi. Astaga, Mentor Yandi, apakah Anda bercanda? Sistem eliminasi kejam macam apa yang Anda gunakan hingga bisa mengeliminasi lebih dari separuh peserta dengan begitu cepat? Para siswa yang sama sekali tidak siap, ingin mati karena tindakan Shen Yanxiao. Mentor Yandi, apa salah kita? Tanya seorang siswa yang berani dengan hati-hati. Mereka tidak mau dieliminasi tanpa tahu alasannya. Bahkan jika mereka tereliminasi, setidaknya Anda harus memberi mereka alasan. Shen Yanxiao meliriknya. Keluar, nada bicaranya yang sedingin es mampu membekukan es dan seketika membekukan semua keraguan di hati para siswa. Tak seorang pun berani bertanya lebih lanjut. Mereka hanya bisa meninggalkan arena bela diri dengan keluhan di hati. Ke-70 siswa yang beruntung bisa bertahan semuanya merasa gugup, 17 siswa lainnya harus tereliminasi. Mereka hanya bisa bertanya tanpa suara tentang situasi di mana mereka bahkan tidak tahu aturannya. Apa yang harus mereka lakukan agar tidak tereliminasi? Sisanya, larilah di sekitar arena seni bela diri. Shen Yanxiao segera memberi mereka perintah baru. Biarkan mereka lari. Mata sekelompok siswa berbinar. Bukankah ini ujian kecepatan atau ketahanan mereka? Mereka akhirnya melihat standarnya. Tanpa ragu sedikit pun, 70 siswa itu maju 2 langkah dan berlari mengelilingi gelanggang bela diri. Para anggota pasukan merah menyala memandang sekelompok siswa yang gembira itu dan diam-diam menyalakan dupa untuk mereka. Apakah orang-orang malang ini tidak menyadari bahwa mereka telah mengabaikan masalah yang sangat penting? Shen Yanxiao tidak mengatakan berapa lama mereka akan berlari dan kapan mereka harus berhenti. Sekelompok remaja yang tak tahu apa-apa berlari sekuat tenaga, berdoa agar tidak tereliminasi. Awalnya, beberapa siswa mengira Shen Yanxiao ingin menguji kecepatan mereka. Namun, begitu mereka mulai berlari, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan menjelma menjadi atlet. Namun, setelah 10 putaran, para remaja yang berlari dengan kecepatan penuh itu kelelahan seperti anjing. Kecepatan mereka tak lagi sama seperti sebelumnya, dan mereka mulai gemetar saat berlari bersama rombongan besar itu. Setelah 20 putaran, sebagian besar remaja mayat hidup itu kehabisan tenaga, tetapi mereka masih merasa beruntung. Mereka merasa seharusnya masih bisa berlari beberapa putaran lagi, jadi mereka mengertakkan gigi dan bertahan. 30 putaran, Shen Yanxiao masih belum meminta untuk berhenti. Akibatnya, 3 siswa terpaksa berhenti karena kelelahan fisik. Kalian bertiga, tersingkir, kata Shen Yanxiao dengan tegas. Ketika siswa lain mendengar itu, mereka segera mengerti bahwa Shen Yanxiao sedang menguji ketahanan mereka. 3 siswa pergi dengan sedih sementara yang lain terus berlari. Arena seni bela diri itu tidak besar, tetapi setelah berlari begitu banyak putaran, itu tetap merupakan latihan yang mengerikan. Terlebih lagi, Shen Yanxiao tidak menetapkan tujuan yang jelas untuk mereka. Seolah-olah mereka berlari membabi buta, tidak tahu kapan mereka akan mencapai akhir. Bab 1979. Aku masih bisa lebih brutal. 2. Pada akhirnya, para siswa itu tak lagi ingat berapa putaran yang telah mereka tempuh. Pikiran mereka berdengung, dan kaki mereka terasa seperti bukan milik mereka lagi. Tubuh mereka seakan-akan hancur berkeping-keping. Rasanya seperti takkan pernah berhenti. Para siswa berjatuhan satu demi satu. Awalnya, beberapa dari mereka berhenti, tetapi akhirnya, mereka semua pingsan karena berlari. Zhanye dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengirim para remaja pingsan ini ke ruang perawatan sementara siswa lainnya melanjutkan perjalanan. Ketika hanya tersisa 53 siswa, Shen Yanxiao berkata, kalian bisa berhenti sekarang.
Para siswa itu bersumpah bahwa mereka belum pernah mendengar suara seindah itu. Seketika, semua siswa yang lulus ujian jatuh tersungkur ke tanah dengan keras. Anggota tubuh mereka kejang-kejang karena terlalu banyak berlari, dan banyak yang menangis. Itu tidak mudah. Bukankah mereka hanya mengikuti mentor? Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Para anggota pasukan merah menyala, yang awalnya menolak anggota baru ini, tidak dapat menahan rasa simpati terhadap para remaja malang ini setelah menyaksikan proses seleksi tidak manusiawi yang dilakukan Shen Yanxiao. Apakah kita lulus? Tanya remaja yang dibantu Zanye dengan kaki gemetar. Zanye melirik Shen Yanxiao dan mengangguk. Mentor Yan Di tidak bilang kamu tereliminasi, yang berarti kamu lulus. Wuhuhu, senangnya aku masih hidup, seru remaja itu. Belasungkawa, Zanye mendesah. Akhirnya aku bergabung dengan pasukan merah menyala. Aku akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Remaja yang lulus ujian itu menyeka air matanya. Ia akhirnya berhasil. Zanye menatap remaja itu dengan aneh. Teman mahasiswa, kenapa ekspresimu lebih kusut daripada ekspresiku? Zanye menundukkan kepalanya dan berkata, kamu akan segera tahu bahwa ini baru permulaan. Berlari itu mudah. Mentor Yan Di telah menyiksa mereka berkali-kali. Ini baru makanan pembuka. Hidangan utama masih menanti mereka. Mimpiku indah, tapi kenyataan pahit. Zanye benar-benar tidak tega memberitahu para remaja yang baru saja lolos dari kematian, bahwa bergabung dengan pasukan merah menyala adalah awal dari mimpi buruk mereka. Remaja itu tidak mengerti maksud Zanye dan membiarkan Zanye menyeretnya pergi. 53 anggota baru telah terpilih. Shen Yanxiao melaporkan daftar nama tersebut kepada Kahar. Dia akan mengambil alih anak-anak nakal ini di masa depan. Hanya tersisa 2 bulan sebelum kompetisi seleksi di Howling Abyss Academy. Shen Yanxiao harus melatih para remaja ini dalam 2 bulan ini. Kahar sedang memikirkan bagaimana Shen Yanxiao bisa membuat anak-anak nakal ini kuat. Sedangkan Shen Yanxiao, dia berpikir bagaimana dia akan mencuci otak anak-anak nakal ini dalam 2 bulan ini. Dengan 100 anggota pasukan merah berapi berkumpul, Shen Yanxiao menjadi pemimpin pasukan. Keesokan paginya, para remaja mayat hidup yang baru saja lolos seleksi datang ke arena bela diri dengan semangat tinggi. Kecepatan pemulihan para mayat hidup sungguh luar biasa. Mengingat seberapa banyak mereka berlatih kemarin, jika mereka digantikan oleh manusia, diperkirakan punggung mereka masih akan terasa sakit saat ini, tetapi para remaja mayat hidup ini sudah penuh semangat. Masing-masing dari 100 remaja mayat hidup mengenakan lencana api merah di dada mereka, yang disiapkan secara pribadi oleh Dekan Akademi Api Maut untuk pasukan merah menyala mereka. 100 pemuda itu membusungkan dada dan mengangkat kepala, dengan gagah menggantungkan lencana api di dada mereka, wajah muda mereka penuh dengan vitalitas dan senyuman. Bab 1980, aku masih bisa lebih brutal 3. Memukul, suara keras dan jelas bergema di arena bela diri. Kelompok anggota lama yang menunggu di arena, seperti Zanye, langsung menunjukkan ekspresi diam. Segera setelah itu, 100 remaja melihat Shen Yanxiao berjalan masuk dari pintu masuk dengan cambuk berduri di tangannya. Wajah kecilnya yang dingin penuh dengan kata, kekejaman. Semua siswa menggigil sesaat. Tak lama kemudian, anggota baru itu menyadari neraka yang dialami Zanye dan yang lainnya. Karena perkembangan anggota lama dan baru berbeda, Shen Yanxiao membagi mereka menjadi 2 tim untuk berlatih secara terpisah. Kelompok Zanye terutama berfokus pada penguatan kekuatan, sementara anggota baru lebih banyak berlatih. Setiap hari setelah itu, Zanye dan yang lainnya menyaksikan adegan tim lain yang berada di antara hidup dan mati di arena seni bela diri, yang mengingatkan mereka akan pengalaman tragis mereka sendiri ketika mereka baru saja ditugaskan ke Shen Yanxiao. Setiap kali Anda melewati arena bela diri, Anda akan mendengar ratapan serigala yang datang dari dalam. Setelah berlatih selama setengah bulan, para remaja mayat hidup baru itu merasa bahwa mereka telah dikuliti hidup-hidup. Setengah bulan kemudian, Shen Yanxiao menyerahkan anggota baru kepada Zanye untuk berlatih bersama. Dengan anggota baru dan lama, 2 kutub pasukan merah menyala secara bertahap bersatu. Para remaja ini dilatih secara brutal oleh metode kejam Shen Yanxiao. Kehidupan brutal mereka bahkan lebih buruk daripada kematian. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melapor ke tempat pelatihan tepat waktu setiap pagi. Karena jika ada yang berani terlambat, mereka akan menemui ajalnya. Meskipun rekrutan baru Shen Yanxiao banyak mengeluh tentang pelatihan mereka, karena dia memperlakukan mereka semua sama,
Hal itu menyebabkan anggota kedua tim, yang awalnya tidak harmonis, secara bertahap bergabung dan terbentuklah persahabatan revolusioner di antara mereka, saudara dalam kesulitan. Pada hari ke-20, Shen Yanxiao menemukan dekan. Setelah mendengar niat Shen Yanxiao, sang dekan tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Dekan menatap Shen Yanxiao dengan aneh. Dia belum pernah melihat proses pelatihan Shen Yanxiao, tetapi dilihat dari penuturan kehar dan sudut pandang anggota pasukan merah menyala, pria kecil ini benar-benar memiliki kemampuan. Itu hanya, bukankah idenya kali ini terlalu luar biasa? Saya yakin. Shen Yanxiao menatap tajam ke arah dekan. Dekan menghela napas. Kudengar dari iri bahwa dia bertemu denganmu di hutan kematian. Kau pasti sangat mengenal hutan kematian. Meski begitu, kau membawa anggota pasukan merah berapi ke sana untuk berlatih kali ini sungguh berani. Di sana tidak stabil. Bisakah kau memastikan keselamatan para siswa ini? Dekan menatap Yandi dengan serius. Kali ini ia memintanya untuk mengusulkan metode pelatihan yang belum pernah terdengar sebelumnya, yaitu membawa 100 remaja pasukan merah berapi ke hutan kematian. Ada begitu banyak makhluk mayat hidup di hutan kematian sehingga hanya sedikit yang berinisiatif untuk masuk. Tim Iris sebelumnya adalah kasus istimewa. Saya ingin mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Semoga dekan memaafkan saya karena berbicara begitu terus terang, tetapi prajurit tanpa pengalaman tempur yang sebenarnya hanya memiliki satu tujuan di medan perang, yaitu kematian. Sebagus apapun hasil mereka di hari-hari biasa, itu tidak berarti apa-apa. Dalam kompetisi seleksi, mereka akan bersaing dengan para elit dari sekolah lain. Saya yakin lebih baik bagi mereka untuk bertarung secara nyata daripada berlatih di dalam sekolah. Shen Yanxiao menanggapi dengan sungguh-sungguh. Dekan, merenung sejenak. Apa yang dikatakan Shen Yanxiao sangat masuk akal, tetapi dia belum pernah mencoba cara seperti itu sebelumnya. Kalian harus kembali seminggu sebelum kompetisi. Dekan akhirnya menurut. Aku akan mengembalikannya tepat waktu. Shen Yanxiao tersenyum tipis. Cahaya licik melintas di matanya. Bab 1981, Metode Hebat Yandi 1. Dengan izin dekan, Shen Yanxiao segera merilis berita tersebut kepada pasukan merah menyala. Bagi para siswa yang hanya bisa bertahan di sekolah dan belajar dengan giat, bisa berlatih di dunia luar benar-benar merupakan hal baik yang tidak bisa mereka tolak. Sambil meneriakkan, hidup mentor Yandi, mereka berpegangan tangan dan bergegas ke asrama untuk mengemasi barang-barang mereka. Di antara 100 remaja itu, hanya ada kegembiraan dan tanpa rasa takut. Mereka tidak menyadari bahwa mentor mereka, Yandi, memiliki kilatan yang sangat jahat di matanya. Kenapa membawa mereka ke hutan kematian? Setelah Shen Yanxiao kembali ke kamarnya, Taoti buru-buru berlari keluar. Akademi Api Kematian lebih baik daripada hutan belantara. Kenapa Shen Yanxiao tiba-tiba ingin membawa mereka keluar? Untuk cuci otak, Shen Yanxiao mengepalkan tinjunya. Prioritas utamanya adalah membalikkan pikiran para remaja ini dalam beberapa hari mendatang. Jika mereka terus tinggal di Deathfire Academy dan tinggal bersama mayat hidup lainnya sepanjang hari, efek cuci otaknya akan sangat berkurang. Hanya dengan membawa mereka ke hutan yang jauh dari mayat hidup di sini, Shen Yanxiao dapat membangun kembali kesan mereka pada ras lain. Karena itu, kebesaran apa, keegoisan apa, semua itu omong kosong. Shen Yanxiao hanya ingin mencuci otak anak-anak nakal ini. Cuci otak, Taoti tidak begitu mengerti kata itu. Ia memiringkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao, bertanya-tanya apakah ia makan terlalu sedikit akhir-akhir ini sehingga otaknya tidak berfungsi dengan baik. Mengapa dia tidak dapat lebih memahami pikiran tuannya? Taoti, apakah menurutmu Zanye dan yang lainnya jahat akhir-akhir ini? Shen Yanxiao bertanya alih-alih menjawab. Taoti menggelengkan kepalanya. Ia hanya merasa anak-anak nakal itu agak bodoh. Ia tidak menganggap mereka jahat. Kurasa sifat mayat hidup mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Jika memungkinkan, aku akan mencoba menarik mayat hidup keluar dari kubur ras iblis. Shen Yanxiao tersenyum. Saat ini, kekuatan mereka untuk melawan ras iblis jauh lebih lemah daripada 10.000 tahun yang lalu. Manusia dan berbagai ras telah menderita kerugian besar dalam perang sebelumnya antara dewa dan iblis. Jumlah ahli top berkurang, dan ras hot yang paling mereka andalkan juga telah jatuh. Jika mereka bisa menarik mayat hidup ke kubu mereka sendiri, mereka bisa melemahkan kekuatan ras iblis dan memperkuat kekuatan mereka sendiri.
Mengapa tidak? Oleh karena itu, Shen Yanxiao ingin mencuci otak anak-anak nakal itu terlebih dahulu tanpa malu-malu. Tao Ti, kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia, kan? Shen Yanxiao menatap Tao Ti sambil tersenyum. Tao Ti memeluk roti kukus besar dan tanpa sadar mengecilkan lehernya. Tatapan guru terlalu aneh. Tentu, kalau begitu tidak masalah. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Keesokan paginya, para anggota pasukan Merah Api, yang siap berangkat, berdiri serentak di gerbang Akademi Api Maut. Banyaknya remaja mayat hidup yang berdiri di sana, dan postur mereka yang seperti sedang melakukan perjalanan panjang, sungguh menarik perhatian banyak siswa. Apa yang dilakukan pasukan Merah Menyala? Kenapa mereka berkumpul di sini pagi-pagi sekali, bukannya berlatih? Seorang siswa yang penasaran menjulurkan kepalanya untuk melihat. Kudengar mentor Yandi mengajukan permohonan kepada dekan untuk membawa pasukan Merah Berapi berlatih. Sepertinya, dekan seharusnya setuju. Mereka seharusnya sudah bersiap untuk berangkat, kata seseorang yang berpengetahuan luas. Di luar, di mana? Hutan kematian. Sekelompok mahasiswa yang penasaran menelan ludah mereka ketika mendengar kata-kata itu. Bab 1982, Metode Hebat Yandi 2. Shen Yanxiao tiba di hutan kematian 7 hari kemudian bersama sekelompok bocah nakal. Ketika malam tiba, Shen Yanxiao meminta anggota pasukan Merah Menyala untuk mendirikan tenda untuk membangun perkemahan. Ini adalah pertama kalinya para siswa memasuki hutan lebat yang misterius dan berbahaya ini. Kegembiraan dan rasa ingin tahu di hati mereka seakan meledak. Setiap orang di antara mereka tersenyum lebar, sama sekali tidak merasa lelah setelah perjalanan. Mereka mendirikan tenda berkelompok, berbincang, dan tertawa. Mereka sama sekali tidak terlihat datang untuk latihan. Lebih seperti mereka datang untuk liburan. Sebelum aku datang ke sini, teman-temanku menakut-nakuti aku. Kata mereka, hutan kematian itu penuh dengan makhluk-makhluk mayat hidup yang ganas. Tapi, aku tidak melihat satupun makhluk mayat hidup dalam perjalanan ke sini, ujar seorang remaja sambil tersenyum. Mereka jelas-jelas cemburu. Shen Yanxiao mendengarkan dalam diam. Tidak ada makhluk mayat hidup di hutan kematian. Seharusnya mereka bertanya pada Iri dan yang lainnya. Hanya dalam beberapa hari, mereka bertemu dengan binatang tahi lalat tingkat tinggi dan sekelompok serigala hantu. Malam harinya, para siswa duduk di sekitar api unggun dan mengobrol. Mereka tidak tahu pelatihan seperti apa yang akan diberikan Shen Yanxiao. Namun, mereka jarang keluar, jadi wajar saja jika mereka bersenang-senang. Shen Yanxiao duduk sendirian di tenda dan memperhatikan para siswa mengobrol dengan antusias di luar melalui jendela kecil. Kabut hitam meluap dari tubuhnya dan secara bertahap membentuk sosok seorang anak. Tuan, Tao Ti menatap Shen Yanxiao dengan sedih. Silakan, Shen Yanxiao menepuk kepala kecil Tao Ti. Kau benar-benar ingin aku melakukan ini. Mata besar Tao Ti dipenuhi keluhan. Saat ini, ia sangat merindukan burung vermilion. Jika burung vermilion ada di sini, ia tak perlu bertindak. Ia bisa berjongkok di satu sisi dan makan sambil menonton pertunjukan yang bagus. Ya, sikap Shen Yanxiao tegas. Tao Ti menoleh 3 kali setiap kali melangkah, menatap Shen Yanxiao dengan sedih. Akhirnya, ia diam-diam berubah menjadi kabut hitam dan melayang keluar dari tenda. Di kam, Sile menarik Zanye ke samping dengan kaki kelinci panggang segar di tangannya. Mentor Yandi tidak keluar malam ini. Sile menatap Zanye dan bertanya. Zanye mengangguk dan tanpa sadar melihat ke arah tenda Shen Yanxiao. Bodoh, kenapa kau tidak tahu caranya? Jangan bilang aku tidak membantumu. Ini untukmu. Bawalah ke mentor Yandi. Meskipun kita tidak akan lapar, ini juga baik untuk memuaskan keinginan kita. Sile menjejalkan kaki kelinci panggang ke tangan Zanye dengan ekspresi yang berkata, hanya ini yang bisa kubantu. Zanye sedikit tertegun, wajah tampannya memanas dengan cepat dan segera memerah. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Dia tergagap, Sile memutar matanya ke arah Zanye. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Seluruh tim kita sudah tahu, oke. Semua orang mendukungmu. Ayo, jangan sia-siakan usaha kita. Melihat cara Zanye memandang Shen Yanxiao setiap hari, siapa yang tidak bisa melihat isi pikirannya. Wajah Zanye begitu merah hingga asap hendak keluar. Kalian semua tahu, sudah tahu, dia semakin tergagap. Tentu saja, Zanye menelan ludahnya. Meskipun biasanya tenang dan pendiam,
ketika menyangkut perasaannya, ia seperti burung puyuh yang ketakutan. Ia diam-diam menatap tenda Shen Yanxiao dan begitu gugup hingga hampir pingsan. Kurasa kita harus melupakannya. Mentor Yandi mungkin sedang istirahat. Aku tidak akan mengganggunya. Bab 1983, Metode Hebat Yandi 3. Setelah berkata demikian, Zanye berbalik hendak pergi. Sile mengulurkan cakar harimaunya dan menarik Zanye yang berusaha melarikan diri. Kau masih laki-laki. Kenapa kau pelin-pelan seperti perempuan? Aku memintamu mengantar makanan, bukan mengaku. Kenapa kau begitu malu? Sile ingin sekali menamparkan Zanye sampai mati. Kemana perginya momentum biasanya? Apakah aura dominannya saat mengalahkan Naken telah dimakan babi? Mengaku, aku tidak. Zanye memasang wajah menangis dan hanya tergagap. Kata, mengaku, bagaikan cakar kucing yang menggaruk lembut hatinya, membuatnya gatal. Orang ini salah mendengar inti permasalahan. Kirim makanan dengan statusmu sebagai pemimpin pasukan merah menyala. Kau tidak boleh membiarkan mentor Yan di kelaparan. Sile terdiam. Si tolol ini memang tidak bisa diajari apapun yang terjadi. Ya, Zanye langsung bersemangat. Mentor Yan sudah lelah setelah perjalanan. Bagaimana mungkin dia membiarkannya kelaparan? Zanye tidak menyadari bahwa mayat hidup pada dasarnya tidak merasa lapar. Keadaannya saat ini mirip dengan orang yang sedang jatuh cinta yang IQ-nya turun hingga 0. Kalau begitu pergilah. Sile membalikkan Zanye ke arah tenda Shen Yanxiao dan mengangkat kakinya untuk menendang pantat Zanye. Makan malam paling dipaksakan dalam sejarah. Siapa? Shen Yanxiao baru saja melihat Taoti pergi ketika dia merasakan aura mayat hidup di luar tendanya. Mentor, Yandi, ini aku, suara gagap Zanye terdengar dari luar tenda. Zanye, Shen Yanxiao mengangkat alisnya sedikit. Kondisi Zanye selama ini agak aneh. Meskipun tidak ada masalah besar baginya untuk mempelajari keterampilan fisik, sikapnya terhadapnya telah banyak berubah. Sekarang, anak ini bahkan tidak berani menatap matanya. Shen Yanxiao benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa memprovokasi bocah nakal ini hingga membuatnya begitu takut padanya. Datang, Zanye masuk dengan hati-hati, memegang batang besi berkaki kelinci di kedua tangannya. Mentor, Yandi, kamu belum makan, kan? Ini, kamu mau makan sesuatu? Zanye menatap Shen Yanxiao. Jika jantungnya masih berdetak, pasti sekarang jantungnya berdebar sangat kencang. Terima kasih. Shen Yanxiao menatap Zanye. Melihat anak itu gemetar seolah-olah dia akan memakannya, bagaimana mungkin seorang remaja yang baik tiba-tiba menjadi burung puyuh di depannya? Apakah dia seseram itu? Sebagai seorang wanita muda yang memiliki pasangan hidup, kepekaan Shen Yanxiao terhadap hubungan begitu rendah hingga hal itu menyedihkan. Sama-sama, Mentor Yandi, istirahatlah lebih awal. Kalau tidak ada yang lain, aku akan keluar dulu. Zanye merasa berdiri di depan Shen Yanxiao hampir menguras seluruh keberaniannya. Pikirannya kini dipenuhi kata, mengaku, yang tak sengaja diucapkan Sile. Kau datang kepadaku hanya untuk ini. Shen Yanxiao menatap Zanye, bingung apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Zanye takut padanya atau menghormatinya? Zanye terkejut setengah mati. Seolah tersengat listrik, ia berseru, aku di sini bukan untuk mengaku. Astaga, apa katanya? Aku pergi dulu. Zanye menutupi wajahnya dan tanpa menunggu Shen Yanxiao berbicara, dia langsung berlari keluar seolah-olah dia sedang berlari untuk hidupnya. Shen Yanxiao menatap Zanye dengan linglung, matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang baru saja dia katakan? Harus dikatakan bahwa Zanye berbicara terlalu cepat, sehingga Shen Yanxiao salah paham. Bab 1984, Manusia yang Menggemaskan 1. Zanye praktis kabur. Sile, yang berjaga di luar tenda, menatap Zanye yang berlari keluar kurang dari semenit, lalu menariknya. Kenapa kamu keluar secepat ini? Sile menatap Zanye. Dia baru saja melihat Zanye masuk ke dalam tenda. Dia belum sempat berfantasi, tapi orang ini sudah keluar. Wajah Zanye terasa panas. Setelah ditarik Sile, tatapannya tampak gugup dan malu. Ekspresi macam apa itu? Apa yang kau lakukan di sana? Sile menatap Zanye dengan rasa ingin tahu. Kalau saja waktu itu tidak singkat, ia pasti sudah mengira Zanye telah melakukan sesuatu yang memalukan di dalam tenda. Zanye buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan apapun. Sile menyipitkan matanya, jelas tidak mempercayai kata-katanya.
Dia tidak melakukan apapun dan mukanya semerah pantat monyet. Sile hendak menyiksa Zanye ketika terjadi keributan di kamp. Sosok kecil tiba-tiba muncul di dekat api unggun tempat semua remaja duduk, menarik semua perhatian. Sosok itu bertubuh kecil, mengenakan pakaian ungu tua. Tangan mungilnya disilangkan di depan dada, dan wajahnya yang halus berlumuran air mata sebening kristal. Dari mana anak ini berasal? Zanye dan Sile bergegas dan menatap pria kecil yang bahkan tidak setinggi pinggang mereka dengan heran. Si kecil tampak sangat ketakutan setelah dikerumuni sekelompok remaja. Tubuhnya yang kecil meringkuk, dan air mata menggenang di matanya yang besar dan berair. Penampilannya yang menyedihkan mau tak mau membuat orang-orang merasa sakit hati. "Hei, anak kecil, siapa kamu?" Salah satu remaja menghampiri dan bertanya. Namun, saat dia menanyakan pertanyaan itu, si kecil langsung menangis. Wuhuhu, mendengar tangisan pilu itu, sekelompok remaja panik. Mereka semua terpaku di tempat, tak tahu harus berbuat apa. "Kau, jangan menangis. Kami tidak bermaksud jahat." Sebagai pemimpin pasukan merah menyala, Zanye segera melangkah maju, tetapi si kecil mundur ketakutan. Zanye segera menyadari bahwa tubuhnya yang tinggi mungkin secara tidak sengaja menekan si kecil, jadi ia hanya berjongkok dan mencoba memasang wajah lembut dan ramah. Harus dikatakan bahwa IQ Zanye masih cukup tinggi ketika jauh dari Shen Yanxiao. Tindakan Zanye sedikit menenangkan si kecil yang ketakutan. Si kecil kemudian mengedipkan matanya yang besar dan berair, lalu menatap Zanye dengan mulut kecilnya yang sedikit mengerucut. Penampilan itu membuat hati Zanye sakit. "Siapa namamu? Kenapa kamu di sini? Apa kamu tersesat?" tanya Zanye dengan sabar dan lembut. Si kecil terisak-isak dan menatap Zanye, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sile menatap si kecil itu sejenak dan menyadari sesuatu yang aneh. "Zanye, si kecil ini, sepertinya, bukan mayat hidup." Suara Sile sedikit gugup. "Bukan mayat hidup." Semua remaja tercengang. Zanye, yang paling dekat dengan si kecil, mendapati bahwa tidak ada aura kematian pada si kecil imut di depannya. Sebaliknya, ada aroma yang sangat aneh dan penuh vitalitas. Di Howling Abyss, selain mayat hidup, hanya ada makhluk mayat hidup. Keduanya memancarkan energi kematian, tetapi aura simbolis ini tidak terpancar dari makhluk kecil ini. Ternyata dugaan Sile benar, orang kecil yang menyusup ke perkemahan mereka bukanlah jenis mereka. Bab 1985, Manusia yang Menggemaskan 2. Berhadapan dengan seseorang yang rasnya berbeda, semua remaja tercengang. Sejak lahir, mereka belum pernah melihat ras lain selain mayat hidup. Pemahaman mereka tentang ras lain hanya berdasarkan buku dan leluhur mereka. Sekarang setelah mereka akhirnya melihat yang hidup, mereka langsung tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. "Ras naga, apa kau bodoh? Pernahkah kau melihat naga sekecil itu? Apakah itu peri? Sejauh yang aku tahu, para elf memiliki mata hijau. Itu tidak mungkin kurcaci. Saya kira tidak demikian. Dia punya kaki, jadi dia jelas bukan manusia duyung. Mungkinkah itu, manusia?" Sekelompok remaja berdiskusi sejenak dan akhirnya menyimpulkan bahwa makhluk kecil di hadapan mereka kemungkinan besar adalah manusia. Rambut hitam, mata kuning, dan tubuh mungil yang lembut. Bukankah ini penampakan anak manusia? Bagaimana mungkin seorang anak manusia muncul di Howling Abyss? Kelompok remaja itu bingung. Mereka mengatakan bahwa makhluk yang paling mirip manusia yang pernah mereka temui adalah mayat hidup yang dibangkitkan dari tulang manusia. Setelah menjadi mayat hidup yang dibangkitkan itu kehilangan kebiasaan hidup seperti manusia. Mereka hanya hidup sesuai aturan mayat hidup. Dia masih hidup. Salah satu remaja menelan ludahnya. Dalam pikiran mereka, ras lain hanyalah mayat yang menunggu untuk dibangkitkan. Namun, si kecil di depan mereka masih hidup dan sehat. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Zanye juga sakit kepala. Di Howling Abyss, jika mayat dari ras lain ditemukan, akan sangat mudah menemukan mayat hidup dewasa ras murni untuk membangkitkannya. Tapi makhluk kecil ini masih hidup. Apa yang harus dia lakukan? Sekelompok remaja yang tak bersalah itu saling memandang tanpa daya. Si kecil, yang tertinggal di satu sisi, melirik tenda di belakang para remaja tanpa mencolok. Ia membasuh hidungnya dan tiba-tiba menangis pilu. "Wuhuhuhu, aku lapar." Kelompok remaja itu kembali terkejut. Mereka semua adalah anak-anak setengah dewasa dan tidak memiliki rasa permusuhan terhadap ras lain.
Terlebih lagi, pihak lawan adalah anak kecil yang sangat lucu. Begitu mereka mendengar anak kecil yang lucu itu menangis dan mengeluh lapar, para remaja itu langsung bertindak. Sile, katanya dia lapar, carikan dia makan, kata Zanye langsung berbalik. Aku masih punya daging panggang segar. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku punya beberapa buah lagi. Saya punya jatah di sini. Kamu butuh air, aku punya air di sini. Sesaat, semua remaja sibuk. Mereka memindahkan semua makanan yang bisa dimakan ke si kecil. Setumpuk kecil makanan berdiri di hadapan si kecil. Lalu, bisakah manusia memakan makanan kita? Sile menatap Zanye dengan gelisah. Manusia dan mayat hidup pada dasarnya berbeda. Bagaimana jika mereka memakan sesuatu yang buruk? Mereka tidak dapat menemukan dokter yang bisa merawat manusia. Lagi pula, mayat hidup tidak membutuhkan dokter. Seharusnya, baik-baik saja. Zanye juga tidak yakin. Saat mereka ragu-ragu untuk memberi makan si kecil, matanya berbinar-binar saat menatap tumpukan makanan. Bagaimana mungkin ia masih ingat Biao? Ia langsung duduk di tepi bukit dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tangan. Wajahnya yang berlinang air mata telah digantikan oleh ekspresi penuh kebahagiaan karena makan. Bab 1986, Manusia yang Menggemaskan 2. Sekelompok remaja menyaksikan tanpa daya ketika seorang pencinta kuliner dengan cepat menyapu tumpukan makanan di depannya, secepat angin kencang menyapu dedaunan yang berguguran. Semua rahang mereka ternganga. Anak manusia, makan sebanyak itu. Sile begitu ketakutan hingga suaranya berubah nada. Mungkin, mulut Zanye berkedut. Ia belum pernah melihat manusia sebelumnya. Si kecil, yang sudah kenyang makan dan minum, menepuk-nepuk perutnya yang rata dengan puas. Ia menjilati bibirnya dan tertidur di tanah. Para anggota pasukan merah menyala terdiam. Manusia kecil yang tiba-tiba masuk ke perkemahan mereka ini tertidur begitu saja. Apakah dia tidak takut sama sekali pada mereka? Apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Sile agak dilematis. Menurut akal sehat para mayat hidup, jika makhluk kecil ini diserahkan kepada mayat hidup dewasa, kemungkinan besar akhir hidupnya akan langsung dibunuh lalu dibangkitkan. Lagi pula, ras lain tidak diizinkan masuk ke Howling Abyss. Namun, ketika mereka melihat si kecil yang sedang tidur nyenyak di tanah, tidak ada seorang pun yang punya hati nurani yang sanggup melakukan hal itu. Makhluk kecil ini begitu kecil dan lembut, tanpa daya mematikan. Jika mereka membunuhnya, membayangkannya saja sudah terlalu kejam. Zanye, Sile, apa yang kalian lakukan? Suara Shen Yanxiao tiba-tiba terdengar dari belakang para remaja. Hampir seketika, beberapa remaja berdiri di depan si kecil dan menutupi si pecinta makanan yang sedang tidur itu dengan dinding manusia. Guru Yandi, Zanye dan Sile segera melangkah maju dan dengan hati-hati menutupi punggung mereka dengan tubuh mereka. Kita sudah di jalan seharian. Kenapa kalian tidak istirahat? Kenapa kalian masih berdiri di sini? Latihan formal akan dimulai besok, jadi kalian harus istirahat lebih awal malam ini, kata Shen Yanxiao tanpa ekspresi. Ya, kita istirahat dulu. Sile tidak menyangka Zanye akan bersikap biasa saja di depan Shen Yanxiao, jadi dia menjawab sendiri. Shen Yanxiao melirik mereka, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Setelah menyaksikan Shen Yanxiao kembali, semua remaja menghela napas lega. Zanye dan Sile saling memandang. Tindakan mereka barusan sepenuhnya di bawah sadar. Meskipun penampilan Shen Yanxiao seperti seorang gadis muda, bagi Zanye dan yang lainnya yang percaya bahwa Shen Yanxiao adalah mayat hidup yang telah dibangkitkan, Shen Yanxiao sudah menjadi mayat hidup dewasa. Mereka tidak yakin bagaimana mayat hidup dewasa akan menghadapi seorang anak manusia. Jika mentor Yandi ingin membunuh anak ini, meskipun menurut kebiasaan mayat hidup pada umumnya, tidak ada masalah. Namun, bukan ini yang ingin mereka lihat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sile memasang wajah muram. Mereka mengalami sakit kepala hebat menghadapi masalah seperti itu. Zanye sedikit mengernyit. Aku tidak ingin melihatnya terbunuh. Dia mungkin tidak sengaja memasuki Howling Abyss. Karena kita bertemu, ini pasti takdir. Memang benar kita para undead bisa membangkitkan orang mati, tapi aku tidak bisa menerima membunuh makhluk hidup dan membangkitkannya kembali. Kata-kata Zanye persis seperti yang dipikirkan anggota pasukan merah menyala lainnya. Itulah sebabnya mereka melakukan hal yang sama sejak awal, menutupi fakta keberadaan anak manusia itu. Untuk saat ini,
Ayo kita bawa dia ke tenda kita dan ukur perasaan mentor Yandi besok. Mungkin mentor Yandi berpikir berbeda dari mayat hidup lainnya. Sile mendesah. Satu-satunya hal yang patut disyukuri saat ini adalah di hutan kematian, tidak akan ada mayat hidup lain selain mereka. Bab 1987, Manusia yang Menggemaskan 3. Di tengah malam, para remaja yang telah bepergian sepanjang hari akhirnya memasuki mimpi mereka. Si kecil pencinta makanan itu dititipkan oleh Sile dan Zanye untuk tinggal di dua tenda mereka. Setelah Sile dan Zanye tertidur, si kecil pencinta makanan yang sedari tadi mendengkur tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya yang kecil berubah menjadi kabut di kegelapan dan melayang keluar tenda menuju tenda lain di perkemahan. Di dalam tenda, Sen Yanxiao sedang membaca buku di tangannya dengan bantuan kristal cahaya ketika ia merasakan aura yang familiar. Ia mendongak dan melihat kabut hitam mengembun menjadi sosok manusia di depannya. Saat Tao Ti melihat Sen Yanxiao, dia langsung memeluk Sen Yanxiao untuk menenangkannya. Sejak Sen Yanxiao bersiap membawa pasukan merah menyala ke hutan kematian, ia sudah menyusun rencana. Daripada mencuci otak mereka secara verbal, lebih baik membiarkan para remaja ini berinteraksi langsung dengan ras lain dan membiarkan mereka perlahan-lahan menemukan bahwa mayat hidup dan ras lain juga dapat berkembang secara harmonis. Jadi untuk rencana ini, yang paling dibutuhkan Sen Yanxiao adalah seseorang selain mayat hidup. Jadi, Tao Ti dalam tubuhnya telah menjadi sasarannya. Aura gelap di tubuh Tao Ti pada dasarnya mirip dengan energi kematian. Ditambah lagi, kekuatannya jauh melampaui para remaja ini. Selama ia sengaja menyembunyikan auranya, Zanye dan yang lainnya tidak akan pernah menyadari keanehannya. Jika Tao Ti berubah menjadi anak manusia dan secara tidak sengaja memasuki kamp, segala sesuatu yang terjadi selanjutnya akan logis. Meskipun wujud binatang Tao Ti agak buas, ketika ia berada dalam wujud manusia, ia sangat menggemaskan. Kalau tidak, Sen Yanxiao tidak akan memanjakannya setinggi langit. Di hadapan makhluk kecil yang lembut dan menggemaskan seperti itu, pasti lebih mudah bagi para remaja mayat hidup itu untuk menurunkan kewaspadaan mereka dan berinteraksi dengan manusia dengan cara lain. Dampak rencana ini lebih baik dari yang diharapkan Sen Yanxiao. Tao Ti ada di belakang Zanye dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Sen Yanxiao tidak tahu? Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa para remaja mayat hidup ini akan memilih untuk melindungi seorang anak manusia pada saat pertama. Sulit bagimu. Apa mereka bilang sesuatu? Sen Yanxiao mengusap kepala Tao Ti. Sebagai seorang pencinta kuliner yang makan seharian, Tao Ti pasti kesulitan untuk bertindak. Kalau saja itu Vermilion Bird. Dia terlalu akrab dengan ini. Vermilion Bird bahkan bertindak sebagai bandit, jadi apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Tao Ti bertingkah lucu sesaat. Setelah Sen Yanxiao melemparkan dua buah kepadanya, ia merasa puas dan menyampaikan pesan antara Zanye dan yang lainnya kepada Sen Yanxiao. Sen Yanxiao mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum di matanya. Benar saja, dia benar tentang anak-anak nakal ini. Meskipun mereka masih muda, mereka tetap berhati tulus. Bahkan mayat hidup pun punya sikap menghormati makhluk hidup di dunia. Dari tindakan mereka melindungi Tao Ti, mudah dipahami bahwa di benak para anggota pasukan merah berapi, anak manusia yang Tao Ti ubah menjadi manusia memiliki hak yang sama untuk bertahan hidup seperti mereka. Mereka sama sekali tidak menganggapnya enteng. Masih ada waktu. Sen Yanxiao menyentuh dagunya. Guru, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tao Ti duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang dan menatap Sen Yanxiao dengan penuh semangat. Kembalilah dan jangan lakukan apapun, kata Sen Yanxiao. Ah, apa aku masih harus pergi? Tapi, aku ingin tetap di sisi guru. Bagaimana kalau kau dalam bahaya? Tao Ti menatap Sen Yanxiao dengan sedih. Tidak akan terjadi apa-apa. Sen Yanxiao menyentuh wajah kecil Tao Ti. Rencananya untuk mencuci otak pasukan merah api telah terbentuk sepenuhnya di benaknya. Bab 1988, Musuh di Jalan Sempit 1. Dengan penambahan seorang anak manusia, para remaja yang masih muda mulai belajar merawat Tao Ti, si pecinta kuliner. Keesokan paginya, ketika Sen Yanxiao hendak membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan kematian untuk berlatih, Zanye dan yang lainnya menyiapkan makanan dan air untuk Tao Ti terlebih dahulu dan memerintahkannya untuk menunggu mereka di tenda dengan patuh dan tidak berlarian. Tao Ti memandang para remaja yang memberinya instruksi dan tiba-tiba merasa bahwa gambar ini tampak begitu familiar.
Bukankah beginilah penampakan Vermilion Bird saat ia memberi instruksi pada Little Phoenix dan Mini Dragon? Para anggota pasukan merah menyala disamakan dengan pengawal nomor 1 di dunia binatang ajaib. Shen Yanxiao berangkat bersama pasukan merah menyala. Kali ini, ia terutama melatih kemampuan adaptasi dan kelincahan mereka. Untuk saat ini, ia tidak berniat membiarkan Zanye dan yang lainnya bertarung langsung dengan makhluk mayat hidup. Oleh karena itu, selama pelatihan mereka, Shen Yanxiao selalu menghilang tanpa alasan yang jelas. Faktanya, Shen Yanxiao berkeliling untuk memusnahkan semua makhluk mayat hidup di dekatnya untuk mencegah makhluk mayat hidup menerobos masuk ke tempat latihan. Lebih dari 2 bulan setelah meninggalkan hutan kematian, Shen Yanxiao kembali. Energi kematian dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Ia bahkan bisa membunuh makhluk undead tingkat menengah dalam hitungan detik. Latihan berlanjut hari demi hari. Tempat latihan bergeser dari arena bela diri terbuka ke medan hutan yang rumit. Para anggota pasukan merah berapi perlahan-lahan mulai terbiasa dengan lingkungan di sini, tetapi yang membuat mereka penasaran adalah mereka telah berada di sini selama 5 hari dan belum melihat satu pun makhluk mayat hidup. Bukankah orang-orang mengatakan bahwa ada banyak makhluk hidup yang tidak mati di hutan kematian? Siapa yang bilang? Mereka berharap bisa menyeretnya keluar dan memukulinya sampai mati. Tidak ada makhluk mayat hidup yang kejam di sini. Paling-paling, hanya ada beberapa bunga dan tanaman. Tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti kamp pelatihan. Lebih mirip liburan. Semua orang di pasukan merah menyala berterima kasih kepada Shen Yanxiao. Mereka tahu bahwa mentor mereka adalah yang terbaik. Ia mengaku membawa mereka berlatih, tetapi sebenarnya, ia memberi mereka tempat yang indah untuk berlibur. Suasana ini jauh lebih baik daripada suasana di arena bela diri. Mentor yang dipuji para siswa baru saja menyiksa sampai mati seorang mayat hidup tingkat rendah yang telah memasuki area pelatihan. Shen Yanxiao menyeka noda di tangannya dengan sapu tangan dan menatap kedalaman hutan lebat. Bau kematian yang aneh terus tercium dari sana. Bau ini bukan berasal dari makhluk mayat hidup, melainkan dari mayat hidup itu sendiri. Sebenarnya ada mayat hidup lain di sini. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Hanya sedikit mayat hidup yang menginjakkan kaki di hutan kematian, dan aura kematian itu sangat rumit. Jelas, aura itu tidak hanya dipancarkan oleh satu orang. Shen Yanxiao segera berlari menuju sumber aura. Setelah melewati lapisan hutan lebat, Shen Yanxiao menemukan sumber aura di semak-semak rendah. Aura ini disertai dengan raungan yang memekakkan telinga. Makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang besar sedang diserang oleh sekelompok mayat hidup. Para mayat hidup yang menyerang makhluk mayat hidup itu tidak tua. Sekilas, mereka tampak seperti sekelompok remaja mayat hidup, seusia dengan Zanye dan yang lainnya. 100 siswa melawan makhluk undead tingkat tinggi secara tertib, perlahan-lahan menariknya ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan Shen Yanxiao harus memberi mereka acungan jempol atas kemampuan mereka untuk bekerja sama. Yang lebih mengejutkan Shen Yanxiao adalah dia menemukan sosok yang sangat dikenalnya di tepi pertempuran.